Apalagi aku ada cerita dia yang sampai stres banget, sampai gila banget ini sering ngomong sendiri segala macem. Iya, Pit. Sempat. Tuh. Sempat. Ngomong sendiri. Ya, ini aja. Awal abis setelah ini, Cing. Setelah suci. Setelah suci udah di Jakarta tuh. Oke. Terus nggak tahu mau ngapain? Karena ngerasa kan keluar 2 besar nih. Iya. 2 besar. 2 besar. Keluar 2 pertama. Dua udah pertama besar. ya. Iya, iya. Ekspektasiku kan panjang kan. Iya. Karena bayanganku tuh jauh. Nah, ketika keluar di awal nih gimana struggle-nya? Karena nggak banyak yang keluar di awal masuk ke industri itu bisa dihitung lah. Oke, ya. Nah, ini gimana nih ngejar yang anomali ini nih? Nah, dari situ tuh lumayan stres tuh di awal-awal di Jakarta. Sampailah beritanya ke lo. Sampai Upit suka ngomong sendiri. Upit juga ngomong sendiri, Upit stres. Wah, ini dikit lagi loncat dari jembatan udah, Cing. Udah di situ pasti levelnya. Udah di situ. Dan dia emang pernah ngakuin sendiri kalau pingin. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Mas Dewa dan Upit. Depit. Depit naik. Depit naik. Ini gue pengen konfirmasi tentang kisah lo sama Upit di Ngabdur. Benar nggak sih? Yang mana dulu, Cing? Yang mana? Benar ini, yang mana dulu ini? Yang lo selalu jemput Upit. Betul. Itu betul, Cing. Nginep. Nginep. Bukan nginep bareng. Beda kamar, Cing, kita. Beda Beda kamar. Iya kan malam bisa. Hah? Ya Beda kan emang nggak ada kamar kosong? Jadi begini, Cing. Ini langsung banget. Langsung, ini, Cing. ya? Oke deh. Langsung banget ini, Cing. Itu tuh tidur di kosnya Fajar Mukti sebenarnya. Oke. Nah, Kok ada satu kamar khusus buat Upit? ya dia perempuan sendiri, Cing. Ya maksudnya pakai kamar siapa? Ada ini anak Malang juga, siapa ya waktu itu ya? Ada temennya Fajar, Ah. ada temennya Fajar. Ah, Ya udah temennya Fajar tidur sama aku sama Fajar juga. Oh. Biar itu dipakai Upit sendiri. kenapa sampai bisa nginep? Waktu itu ini, Cing, ulang tahun Stenapindo. Setelah di Malang. Malang. Ya. Oke. Itu Malang. Dan itu lebih dari biasanya, malam banget lah Malam waktu banget. itu. Oke. Biasanya emang selalu dianterin pulang. Beberapa kali ya. Beberapa Oke. kali. Tapi karena itu kemalaman, Cing. Kemalaman juga. Dan rawan begal. Apalagi bawa dia aku. Emang kenapa kalau bawa dia? Lebih rawan dibegal apa? Takut. Siapa Takut tahu dibegal di tengah? dia yang ngebegal gitu. Iya. Jadi lo mengkhawatirkan keselamatan Upit. Keselamatanku juga. Oke. Keselamatan kami berdua. Keselamatan kami berdua. Karena memang lo jemput Upit harus mengembalikan, harus nganterin pulang gitu. Betul, tanggung jawabku jadi aku yang jemput. Emang orang tuanya tahu? Tahu lah. Emang udah akrab juga sama orang tua? Belum, orang belum. nganterinnya sampai depan rumah doang, nggak masuk rumah. Kok boleh? Maksudnya lo kok boleh pergi sama orang yang nggak tahu siapa gitu? Karena ibuku udah tahu kalau aku tuh sering ke Malang. Kalau ada acara-acara event tuh kadang dulu ya waktu ada motor ya. Aku tuh kadang pulang sampai jam 2 juga kadang. Ngapain? Karena selesai event kan ngopi-ngopi dulu. Ngapain namanya dulu? Iya, waktu dulu masih ada motor, lo emang sering pulang jam 2. Kalau ada event doang. Iya, kalau ada event doang. Iya. Jadi memang udah tahu kalau ada event stand up biasanya sampai malam gitu. Suka pulang malam. Nah, nginep juga nggak apa-apa tuh sama ini. Sebenarnya ibuku tuh udah percaya banget sama aku. Percaya apa bodo amat? Beda tipis ya. Iya. Udah percaya banget lah gitu. Ibuku percaya banget. Tapi nggak tahu kalau yang sering antar jemput itu Dewa nggak? Nggak tahu dia. Tapi kok yang si ini bilang, si Abdur bilang begitu ketemu, terus ya.
Itu siapa? Lo jawab, adalah gitu. Nah itu yang bikin orang tuanya Upit nggak tahu. Nah itu soalnya itu jawabanku biar nggak ditanya-tanyain beruntun, Cing. Itu jawabanku ke ibuku. Emang kalau ditanya, itu teman stand up gitu? Dewa enggak? Pasti nanyanya terus-terusan anak mana, ini mana gitu ibuku itu. Ya kan tinggal jawab aja. Iya. Anak mana gondang legi, tinggal gitu aja. Apa susahnya, Pit? Ya, aku nggak ingin menjelaskan itu masalahnya. Nah ibuku ya. Tentang si dia. Emang kalau tentang si dia. Kalau Pak abis dijawab, adalah udah. Udah, ibu nggak nanya lagi. Oh. Jawaban aman aja sih itu. Aman buat lo, Saya. cuman buat Dewangga kayak kok adalah sih gitu, tinggal dijawab aja padahal gitu. Tinggal dijawab aja. Dewa Atau enggak. alangkah lebih baik jawab temen stand up aja lebih baik, Cing, menurutku. Temen ini siapa? Temen komunitas stand up Malang. Lo tau nggak begitu ibunya nanya? Ibunya nanya. Dia jawab adalah. Tahu lah, masih denger itu, Cing. Astagfirullah. Masih denger itu, masih di situ, belum kugas motornya. Jadi lo masih dengerin lo. Jauh kan dari si acara ke rumahnya Upit? Sejam. Tuh. Sejam memang fakta. Sejam. Terus nyampe nih, banyak orang bukan hanya ibunya Upit. Oke. Rame. Nyampe, tek, Upit turun. Baru turun langsung. Ibunya tuh bukan yang, siapa itu Pit? Enggak. Siapa itu Pit? Yang gitu. Oh. Yang gitu. Sama banyak mata orang ngeliatin ke aku bonceng Upit sih. Gitu kayak goda-godain gitu. Nah, begitu. Terus si Upit dengan, ya ada lah. Tapi begini. Ya ada lah, tas begitu. Terus, ya udah deh, Pit balik. Langsung balik begitu. Habis itu nggak ada pertanyaan lagi, Pit? Jujur kalau dari ibuku udah nggak ada pertanyaan. Dari siapa yang ada? Paling ya tetangga doang ya kayak dicie-ciein doang. Tetangga Upit. Wah. Dia dicie-ciein. Diciciein sama tetangga Upit. Dicie-ciein sama tetangga Upit. Ya. Kalau yang nambal ban? Nambal ban? Bukan nambal ban, Cing. Apa? Motor mogok. Oh, motor mogok, oke. Itu masih kejadian di hari yang sama. Hari yang sama itu sebelum ini. Sebelum ulang tahun Stand Up Malang. Oke. Aku kan yang jemput dia. Aku yang jemput dia. Berangkat jam sekitar 5:30, Pit. Pagi. Sore. Acaranya tuh jam 7. Nah, rencana kita berangkat lebih awal aja biar enak. Ternyata di tengah jalan motor ini mogok. Motor mogok, hujan deras. Motor saya tuntun ke Indomaret. Romantis banget padahal tuh ya. Buset. Ada mogok, Ada hujan. ada hujannya di situ, terus didorong ke Indomaret. Ke Indomaret. Sampai di Indomaret, Upit bilang, "Gimana ini, enggak? Bentar, Pit. Aku telepon temanku dulu, siapa tahu ada yang bisa nolong." Aku chat nggak ada yang bales. Tiba-tiba Upit jalan sendiri keluar. Nggak tahu kemana. Dari Indomaret? Keluar dari Indomaret, oke. Keluar, jalan sendiri dia. Terus tiba-tiba balik. "Mana sini motormu ku bawa?" Lah, mau dibawa kemana, Pit? Di sebelah ada bengkel. Iya, tapi bengkel jam 5 udah tutup. Kita 5:30 ini. Ada. Udah sini ku bawa. Dibawa sama Upit. Dibawa, ke situ, dia manggil aku. "Sini." Di situ aku. Terus tiba-tiba motornya udah dibenerin itu. Lah, kok bisa, Pit? Udah aku tadi yang ngomong sama mereka. Kan mereka udah tutup. Ya udah, yang penting ditolongin. Emang lo ngomong apaan, Pit? Yang ngomong ke ini abangnya, "Bang, bisa nggak benerin ini motor punya Bang, teman saya?" apa Mas? Abang, Mas lah, Mas. Iya, Dijawab Mas ya. Mas, kebiasaan di sini saya. "Mas, bisa nggak Mas?" "Nggak tahu Mbak, parah nggak?" "Saya juga nggak tahu, soalnya teman saya ini nggak bisa benerin." Gitu. "Saya mau ke Malang ini soalnya hujan-hujan banget. Saya ada acara. Ya udah bawa ke sini aja. Saya lihat." Gitu. Sampai akhirnya ya udah dibenerin di situ. Bener. Kok bisa mau dia? Kok bisa? Kan udah tutup. Lo apain lo? Ya, Kalau ngancem aja nggak apa-apa. Terus. Gitu. emang rada ngancem sih. Cuma menurutku itu nggak romantis tau. Romantis lagi. Itu mah bakal diceritain banget kalau lo udah berumah tangga berdua. Waduh, enggak deh. Jangan, guys. Enggak, itu cerita yang kalau menurut gue itu cerita yang cuma ada cerita
suami istri lagi nyeritain perjalanan hidupnya sebelum menikah. Aduh. Berarti Cing Abdel pernah sama Gue pernah. kayak gini? Persis. Motor mogok. Motor mogok. Motor gue mogok. Lagi naik mobil, hujan-hujan. Motor mogok lagi naik. Lagi naik motor mogok, hujan-hujan. Gue mau dorong ke bengkel. Cewek gue waktu itu, istri gue suruh pulang naik taksi. Tuh, gue sendiri, jadi kayak berkorban lah demi cewek. Masalahnya saya banyak sebelnya ke dia gara-gara itu. Kok lo sebel sama Dewangga? Ya iya, nggak ada inisiatifnya. Inisiatif ngapain? Ya maksudnya kalau kan itu aku nanya kan, bisa benerin motor nggak? Nggak. Ntar aku WhatsApp temanku. Temannya kan nggak datang itu ada kali 20 menit. Maksudnya gak ada inisiatif. Gimana ya nyari ini tak keluar apa gitu. Tapi kan itu inisiatif ya, Cing ya? Ngebales chat temen ya untuk minta tolong. Ya sampai kapan gitu? Yang terdekat kan harusnya bisa nanya lihat ini. Kayak lihat ini kan bisa. Oh ada nggak bengkel terdekat yang bisa aku lakuin gitu? Aku tiba-tiba dicecer, Cing, ini kemana, Cing? Tiba-tiba gitu aku. Dia aneh nih, nggak pernah ngomong lo dia begini masalah ini. Iya, ya itu mungkin terpendam kali. Menurut lo harusnya Dewangga ngapain saat itu? Ya kalau kecuali ngechat. Sambil nunggu itu kan harusnya inisiatif buat buat apaan? Nyari bengkel atau kan dia udah tahu kalau dia nggak bisa benerin motornya. Ya bengkel tutup, Pit. Ya kan bisa nanya, maksud aku kan juga nanya dulu, nggak yang tiba-tiba abis itu ini. Emang sih setengahnya emang agak ini ya. Agak maksa. Tapi seenggaknya kan ada usahanya gitu, ada inisiatif yang cepet gimana. Soalnya kan kita ada janji jam 7. Kalau bisa kan sebelum itu kita udah nyampe. Oh, jadi lo kayak gitu karena lo sebel dia tidak punya inisiatif. Iya. Kata gue lo gak berhak sebel, Pit. Karena lo juga nebeng sama dia. Iya kan, nebeng. Aku mau jemput dia. Aku bisa ngeklaim ini, Cing. Oke. Satu-satunya komik stand up Malang yang jemput cewek, yang jemput Upi cuma aku. Yang lain? Yang lain nggak tahu. Iya, Antara mau apa enggak mereka menjemput ini, dan aku udah Pit, ayo bareng. Cuma karena mungkin lo emang paling dekat aja kali rumahnya sama Upit. Ada yang dari Panjen juga, yang lebih dekat dari Upit ada. Tapi nggak mau. Ya itu karena dia disuruh komunitas aja kali. Kan dia ketuanya. Waktu itu belum. Oh. Waktu itu belum. Tapi emang komunitas mau bela-belain untuk memastikan bahwa ada yang nyebut Upit. Enggak kan? Iya. Ya? Enggak, awalnya memang disuruh senior, Cing. Oke. Tapi kan akhirnya aku jemput ini nggak cuma pas ini aja, momen ini aja. Setelahnya, tetap ya aku mau nyebut dia tanpa ada suruhan dari komunitas. Karena memang tujuanku baik, supaya Upit open mic. Iya. Semisal nih Upit nggak pernah aku jemput open mic, nggak pernah aku ajak MC bareng, nggak pernah latihan, nggak bisa dia masuk Suci 11. So berjasa banget. Iya. Gimana? Materinya Upit Suci 11 untuk pre-show. Yang screening aku, Cing. Yang bikin screening juga aku untuk komunitas. Ya itu kayak sesama anak komunitas bukannya harusnya emang begitu ya, Cing? Ya nggak sih? Iya nggak sih? Sesama anak komunitas di screening. Dan di situ kan bukan cuma kamu aja. Ada Mas Rifan dan yang lain-lain. Nggak ada, Mas Rifan nggak ada. Siapa waktu itu ya? Kocak. Iya. Tapi lo merasa perjuangan lo ke Upit tidak dihargai gitu? Aku ikhlas aja sih, Cing. Oke. Yang penting aku baik sama dia gitu. Yang penting baik aja. Urusan mau dibales atau enggak, ya udahlah, nggak apa-apa, aku ikhlas. Yang penting aku melakukan hal baik. Siapa tahu itu balasannya nanti dari orang lain. Dari orang lain. Atau berbentuk rezeki segala macam. Kata-kata bijak sih emang kayak begitu. Kita berbuat baik sama orang lain, nggak usah mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong, bantu. Begitu. Nanti kita akan ditolong sama orang lain. Gitu. Ya, sama aku sama Upit tuh pernah bikin grup bareng.
Pernah MC-MC-an. Bukan grup WA. Grup WA berdua ngapain? Waduh, Nggak terlalu. tahu. Ya gue terlalu nggak tahu. hebat Nggak itu. tahu juga. Iya, siapa tahu. Duo MC gitu, Cing. Di Malang. MC sama konten iya. Oke. Dan Upit baru duo pertama kali juga sama aku. Oke. Rencananya emang Pit nyoba MC, siapa tahu bisa ngelatih sense. Iya. Kalau open mic gak berani nge-MC aja dulu pelan-pelan. Iya. Bikin aku sama Upit namanya Beauty and the Beast. Yang bis apa? Aku Bohong dia. Beauty and the Beast bikin. bikin. Jalan itu berdua. Oke. Jalan berdua sampai Upit masuk Suci 11 baru nggak lanjut. Oh berhenti gara-gara Upit masuk Ya Suci Upit di 11. Jakarta. Tapi kan sebelum itu lu di Jakarta bukan sih Pit? Sempat dulu. Yang di Bang Abdur. Dia Ya. yang di Ciputat. Ciputat juga sempat. Tapi itu berarti sebelum sama Dewa nggak? Sebelum sama. Maksud gua sebelum lo itu sebelum bikin MC. Setelah itu Belum sebelum itu. Oh. Sebelum Setelah ya, Suca. Dia Suca setelah. dulu, baru Suca kan di Jakarta. Nah, Setelah- baliknya kayaknya dari Ya, situ. dari Jakarta terus di Bang Abdur. Setelah Bang Abdur dia nyerah balik ke Malang. Suca berapa sih Pit? Empat. Terakhir yang sama Oki. Iya. Lo berapa besar? 1. Keluar pertama maksudnya. Pertama banget. Pertama banget keluar. Pertama banget. Suci? Suci Keluar kedua. Ini pre-show. Pre-show. Babak show 1, show 2. Show 2. Oh, iya. Kalau Suca sih banyak sih pesertanya ya. 40 dulu, Ci. Nah, itu banyak banget ya. Lo keluar pertama. Pertama banget. Di hari pertama syuting. Hari pertama syuting banget. Aduh, kayak Iya. Tapi sekarang lo berdua sudah bukan ini. Dewangga dan Upit sudah memutuskan untuk berkiprah di Jakarta. Lo juga? Ya, aku Iya. juga. Aku udah menetapkan, ya udah di sini aja deh, Cing. Sampai apa? Ada target nggak? Minimal. Ya. Minimal 2 tahun. 2 tahun. Apa yang akan apa yang targetnya selama 2 tahun harus apa? Kalau targetku harus special show di sini, Oke. terus stand up tour, Oke. sama main film. Stand up tour itu stand up Indo tour. Bukan, special showku tapi yang tour. Oke. Pengenku begitu, Dalam 2 tahun ini. dalam 2 tahun. Sama main film. Sama main film. Ini salah satu tercapai lo akan terus atau tiga-tiganya Akan harus terus. Akan tetap terus, Cing. Maksud gua harus tiga-tiganya tercapai atau salah satu ini aja yang bisa tercapai. lo Pengennya akan- tiga-tiganya. Oke. Harus tiga-tiganya aku pengen. Film udah ada angin-angin mengarah ke sana belum? Udah, alhamdulillah udah ada tawaran, cuman nggak tahu di enggaknya ini. Masya Udah Allah. ditawarin. Udah ketemu sama orang yang mau memperkerjakan lo di film. Belum, baru di chat tadi sore. Anjay. Anjay. Iya, tinggal lagi Upit nih. Iya. Ya kan masih di sini, gampang ketemu. Iya betul. Ya, lo Pit udah pasti di Jakarta. Kayaknya sih kalau aku sih targetku tuh 3 tahun. Kalau targetku ya. Ya. Dan ini udah jalan 1 tahun lebih lah, lebih dikit 1,5 tahun mau setahun. Tapi ini apa namanya progresnya sesuai target. Kalau progresnya sejujurnya sesuai target. Oke. Karena 1 tahun pertama aku tuh nargetinnya adalah bertahan hidup dulu di sini. Oke. Karena aku kesini nekat banget soalnya. Oke. Di Hana itu kapan di Hana lo? Pertama kali datang langsung ke Hana. Pertama kali datang pas yang mana nih? Pas Pas- yang balik lagi ke sini. Iya, dari Suci kan pulang dulu tuh. Ah, Nah, datang ke Jakarta itu langsung ke tempatnya Hana. kenal di mana sama Hana? Di Prisho. Kita satu Prisho kan? Emang Iya. Hana Prisho? Ada Ah. pre-show, Cing. Ada jurinya sampai, Cing. Emang Hana Prisho? Iya, Hana, Poda, Mega Salsabila, Po Citra waktu itu. Mega gue ingat, Poda gue ingat, Po Ada. Citra juga gue ada Hana. ingat. Yang ngeblank Po Citra. Ya. Ya, betul. Oh, Hana ada. Hana ada. Oh, Ada, Cing. Iya kan Prisho banyak deh warga orang banyak kan waktu itu kan. Oh, Iya, banyak. Suci 11 30 lebih. Iya. 30 lebih. Oh, dia ada. Begitu lo akrab langsung. Iya, akrab di situ. Akhirnya dipelihara. Kocak, lo tau gak beatnya dia yang sama Hana? Aku kalau beatnya nggak tahu, kalau ceritanya tahu. Oh, tapi beatnya emang lucu dia menceritakan tentang dia hidup. Emang Jadi ini itu. peliharaannya. Dia katanya dimandiin tiap pagi diajak jalan, tiap sore.
Ya. Dibedakin kayak. Udah mirip. Iya, tapi secara progres udah. Sesuai, kalau secara progres ya. Ah, Soalnya aku tuh mikirnya 1 tahun pertama tuh bertahan hidup sama sambil open mic aja. oke. Mikirin karirnya tuh bukan nggak penting ya, tapi bukan yang utama, tapi bertahan dulu gimana nyari duitnya di Jakarta tuh gimana. Soalnya aku ke Jakarta cuma modal nggak ada 4 juta soalnya. Untuk bertahan hidup di Jakarta lo bawa duit Nggak ada 4 juta. nggak ada 4 juta. Makanya dari situ mikir kan, ngapain. Targetnya yang pertama ya itu yang terdekat, nyari Nyari duit. lah. Apapun dulu. pekerjaannya. Apapun pekerjaannya. Akhirnya lo pertama kali dapetin duitnya dari kerjaan apa? Untungnya tuh waktu itu masih ada kayak podcast, Oke. kayak diajakin konten, masuk ke kontennya orang, kayak gitu-gitu. Itu masih ada duitnya meskipun nggak banyak. Iya. Sampai akhirnya ya itu si Bang, ada momen di Bang Zawin dikasih motor. Yang ini yang sampai utang-utang nggak mau diceritain di sini? Oh iya, sempat utang. Kalau juga Utangnya ke siapa? Kalau lah. Kok lu? Iya. Lo lagi di Malang? Lagi di Malang, tiba-tiba ngechat Upit. Ah, Tumben weh. iya. Pasti. Aku udah tahu arahnya, Cing, kemana. Ah, Enggak, butuh berapa langsung gue gituin. langsung makasih. Langsung kasih. Dia tulus Pit sama lo Pit. Elah. Dia kok elah. Tulus ya Dewangga ya? Tulus, aku emang niat bantu. Bahkan Upit sendiri ngomong, tapi aku nggak tahu ya ini bisa balik kapan. Santai, Pit, nggak usah dibalikin juga nggak apa-apa waktu itu. Emang gue kasih aja. Karena aku tahu berjuangnya dia di Jakarta. Tuh, Pit. Cukup bayar dengan progresmu aja. Pit, gue begitu. Gokil, suportif bener. Tapi kenapa lo sampai sedemikian suportifnya sih Dewangga? Kenapa sedemikian suportif? Karena Ke berangkat Upit. ke Upit ya. Iya. Kenapa? Karena yang pertama jelas berangkatnya sama-sama dari Stand Up Indo Malang. Oke. Sama-sama dari Stand Up Malang. Dan saya sendiri kepengen komik-komik Stand Up Indo Malang itu bisa berkiprah lagi di Jakarta dan namanya menasional selain Bang Abdur, Bang Ari, Mas Dani. Malang cuma berhenti di situ masalahnya, Cing. Terakhir siapa? Terakhir Fajar Mukti. Fajar Fajar Mukti. Mukti bareng sama Upit. Barengan. Barengan ya? Bareng Barengan. sama Upit. Oh ya. Biar Malang tuh yang dikenal bukan 3 sosok ini aja. Oke. Makanya ya udah Pit, aku bantu, tapi yang bener, jangan yang aneh-aneh. Emang dia aneh-anehnya ngapain Upit? Kepikiran Narkoba apa? Ayo, nggak? Dia coba. aneh-aneh ngapain? Ya takutnya sampai mentoknya kita tahu, apalagi aku ada cerita dia yang sampai stres banget, sampai gila banget ini, sering ngomong sendiri segala macem. Iya Pit, Sempat. Tuh. Sempat. ngomong sendiri. Ya, ini aja. Awal abis setelah ini, Cing. Setelah suci. Setelah suci udah di Jakarta tuh. Oke. Terus nggak tahu mau ngapain? Karena ngerasa kan keluar 2 besar nih. Iya. 2 besar. 2 besar. Keluar 2 pertama. Dua udah pertama besar. ya. Iya. Ekspektasiku kan panjang kan. Iya. Karena bayanganku tuh jauh. Nah, ketika keluar di awal nih gimana struggle-nya? Karena nggak banyak yang keluar di awal masuk ke industri itu bisa dihitung lah. Oke, ya. Nah, ini gimana nih ngejar yang anomali ini nih? Nah, dari situ tuh lumayan stres tuh di awal-awal di Jakarta. Sampailah beritanya ke lo. Sampai Upit suka ngomong sendiri. Upit juga ngomong sendiri, Upit stres. Wah, ini dikit lagi loncat dari jembatan udah, Cing. Udah di situ pasti levelnya. Udah di situ. Dan dia emang pernah ngakuin sendiri kalau pingin bunuh diri. Iya. Kalau lagi nyerah. Ya, udah ke psikolog sih aku memang. Udah psikolog, udah emang diagnosisnya adalah stres, anxiety, Anjay. depresi dikit. Iya. Tapi udah aman udah. Oh, aman sekarang. Sudah senyum-senyum aja ini saya. Senyum-senyum sendiri. Udah Cuma beda yang satu ngomong sendiri, yang satu senyum-senyum sendiri. Iya. Tapi sejauh ini pada happy nggak sama perkembangan karir, perkembangan hidup di Jakarta? Untuk diri sendiri. Iya. Untuk diri sendiri. Aku seneng, Cing. Aku seneng. Ada kemajuan, ada kemunduran juga ada, perubahan juga ada. Kemunduran apaan gue lihat? Kemunduran penghasilan, Cing. Oh ya, namanya baru ya. Namanya baru di sini.
Tapi aku dengan sadar nggak apa-apa, Cing. Oke. Dengan sadar nggak apa-apa, karena aku juga punya tabungan toh dari Malang. Jadi nggak apa-apa di Jakarta adaptasi dulu dengan tabungan yang ada. Kalau ada kerjaan masuk, alhamdulillah. Kalau belum, ya udah nggak apa-apa toh aku bisa melakukan hal produktif yang lain. Iya. Yang lo bikin konten sama Fajar Mukti, sama Arif. Ya itu juga. Itunya gimana respon? Ya kalau kita lihat dari viewers dah, mengembirakan atau enggak? Sesuai yang dia harapkan atau enggak? Nah, justru yang bikin ini yang jalan itu, Cing. Iya. Itu nggak expect aku. Oke. Yang pertama sama Mas Arif langsung naik gitu. Secara views? Iya, 300.000 sama berapa gitu. Yang repost ulang banyak banget itu. Mungkin banyak yang relate kali ya sebagai perantau ya? Iya, itu. Oke. Terus sama Mas Fajar. Aku kan memang kalau bikin konten targetku nggak muluk-muluk 50.000 views. Oke lah aku. 50.000 views, tapi tiap hari ada mentok-mentok 2 hari sekali. Kalau udah buntu, yang penting seminggu minimal 6 aku upload untuk konten. Banyak bener ya? Seminggu 6. Tapi lewat semua dari target minimal? Alhamdulillah lewat. Sama 1 bulan minimal open mic-nya 4 kali sebulan. Lo open mic gak? Kata Abdur dulu lo pernah janji pengen open mic. Iya. Selama di Abdur tapi... Enggak, itu fakta emang. Kenapa lo dulu gak open mic? Iya. Pertama karena kalau aku ya, niatnya kan kerjaan yang duluan dikeluarin tuh kan gara-gara aku pulang malam kan. Oke. Makanya aku ngomong ke Mbak Cindy buat dibolehin open mic. Oke. Ternyata berjalannya waktu pas adaptasi lah kok nggak sama sekali ya. Iya. Nulis juga nggak, mungkin juga yang diomongin Bang Abdur itu juga benar karena Bang Abdur emang nggak ngata-ngatain, kita nggak pernah ngobrol yang gimana-gimana. Dan dirimu baru sadar hari ini. Dan materi-materiku emang dari kebanyakan itu ya dari kata-kata anak-anak aja yang aku olah lagi buat jadi materi. Tapi kan nggak selamanya lo dikata-katain anak-anak. Iya. Nah itu kayaknya salahku emang nggak produktif aja di situ. Saat itu? Saat itu. Nah, kalau sekarang? Sekarang lebih produktif. Open mic tapi? Open mic ya? Di mana? Aku masih yang keliling. Ke Ciledug, ke Bekasi, keliling aja, Jakbar. Kemarin Sabtu open mic ya? Open mic keliling Jakbar toh? Iya. Aku yang sekarang beneran masih keliling banget. Karena aku mikirnya tuh ngejar komik Jakarta itu wah. Sulit ya? Berat. Apanya sih kalau yang lo rasain untuk ngejar komik-komik Jakarta? Nah, kalau aku udah ngerti, Cing, aku bakal main kayak gimana. Oke. Aku dengan sadar aku pengen storytelling. Oke. Yang mana kan plus minus ya. Storytelling tuh minusnya adalah lama orang nunggunya dan LPM-nya nggak bisa sepadat kayak orang-orang yang kompetisi yang tek dan ya udah aku nggak apa-apa dengan itu. Jadi yang ku kejar adalah storytellingnya, bukan yang tek karena udah nggak kompetisi. Oke. Ya, beda ini kalau maksudnya dia ngejar yang apa? Sebenarnya ngejar kelucuan ya. Makanya aku menyadari mainku juga pelan, Cing. Oke. Kalau ikut lomba kayaknya aku bakalan kalah di LPM. Oke. Makanya aku meniatkan gimana caranya setiap panggung gede aku berusaha buat tampil bagus. Oke. Dan mainku juga pelan kan, nggak yang ini banget kan. Yang kemarin di stand up combat. Ya sebelum gue nonton lo juga di mana ya, Pit? Ini Bang Ari kali. Oh ya di Ari ya, di Ari. Itu lo pecah, Pit? Iya. Lo nyaman di main tempat yang kayak gitu? Maksudnya yang durasinya tidak dibatasi durasi strict. Jadi lo bisa main panjang, bisa main santai gitu. Dan main santai. Oke. Ternyata aku nyaman di situ. Oke. Awalnya tuh dapetnya itu dari stand up fest, Cing. Oke. Dari stand up fest baru tuh ngerasa, oh mainnya gini enak ya. Nah itu ke bawah tuh sampai ke belakang-belakang sini dengan main yang tidak terlalu cepet. Buru-buru. Stand up fest itu setelah suci berarti ya? Setelah suci. Tapi kan susah nyari panggung yang kayak begitu, sedikit ya? Iya. Cuma akhirnya itu panggung-panggungnya ya itu biar targetku kan biar dilihat abang-abangan ya, yang di notice ya. Berharapnya kan gitu buat naikin kerjaan atau ini. Kan kemarin yang combat itu juga ngasih taunya juga mendadak kan, Pak Ajis. Akhirnya ya udah, mungkin karena ngelihat track record yang udah ada, akhirnya juga diajakin kan. Iya. Dan berhasil, combat juga pecah lo, Pit. Pecah. Lo nonton combat gak? Nonton, Cing.
lo Combat juga pecah, mainnya tenang walaupun masih ada kayak agak belibet-belibet dikit. Belibet kerasa. Tapi belibetnya akhirnya mungkin lo aminin gampang, jadi tidak terlihat ngedrek-dek gitu. Udah bagus Pit. Tapi memang harus cari event yang pas ya. Iya. Kayak lomba memang agak sulit kali Pit. Lo lebih nyaman main yang gitu sebenarnya. Iya, makanya aku bingung nih. Aku sebenarnya pingin juga ikut lomba-lomba. Makanya aku harus belajar main cepat yang LPM-nya juga padat kan. Iya. Harus sering ngobrol. Dewa nggak dibanding yang kemarin kita wawancara, lu naiknya hampir 150% kalau kata gue. Dari cara ngobrol ya. Iya, aku juga menyadari itu, Cing. Karena memang penyakit utamaku, aku datang ke sini dengan masih sungkanan, betul, masih minder, dan itu yang akhirnya kalau aku begini terus nggak enak ini. Itu kan udah ada jadi salah satu materiku kan, merantau ke sini dengan segala kerangguan, minder dari Jawa, masih sungkanan, sopan gitu-gitu. Iya. Kalau sekarang lebih berani aja aku. Lebih berani untuk nge-share, aku tuh ada cerita ini loh sekarang. Karena memang, aku pingin storytelling, kalau aku masih sungkan-sungkan untuk cerita, nggak bakalan jadi, Cing, storytelling. Iya, betul. Mungkin bisa dicontoh sama Upit kali, Pit. Lo lebih banyak ngobrol sama orang, lebih gampang, lebih berani kasih POV lo gitu. Nggak perlu lucu dulu, Pit. Ngobrol panjang aja gitu. Iya. Ini cerita pengalaman. Iya, karena kita sebagai komik kadang-kadang memang dibebani ngobrol tuh kayaknya gue harus ada lucunya nih. Padahal enggak sih sebenarnya ya. Latihan ngobrol kayak begini aja tuh menurut gue sih berguna ya. Sangat berguna, sih harusnya. Nah, lo Pit, gue lihat dari 2 terakhir itu memang udah jauh berkembang. Mungkin karena juga responnya enak sih penontonnya, membuat lo lebih nyaman. Tapi kalau lomba memang agak beda. Sulit. Bahkan aku ngerasa setupku juga lumayan panjang-panjang kan, nggak yang ini banget. Iya. Dan itu harus dibarengin sama keluasan ngobrol ya, setup panjang ini, supaya kayak yang paling perfect kalau menurut gue storytelling ya Panji ya. Dia panjang, terus punchline-nya di belakang, cuma kita nikmat dengerin dia cerita gitu. Iya. Walaupun nggak ada tawanya kayak kita enak gitu dengerinnya, Cing. Iya. Kita harus belajar itu kayak. Iya banget. Masih kurang banget sebenarnya, Cing. Itu aja menurutku ya. Aku nggak bilang kalau lucu itu kebetulan ya. Soalnya diusahain. Cuma emang PR-nya ya gitu. Aku ngomong aja kadang masih belibet ini kan. Ngomong biasa ini. Kadang masih ada belibetnya. Tapi apakah setiap ngomong lo begini? Atau di kesempatan-kesempatan tertentu aja masih ada bawa rasa nggak enak ngomong? Biasanya tuh kalau ada rasa sedikit tertekan, Cing. Oke. Sedikit tertekan. Makanya aku sebisa mungkin kalau ini show gitu berusaha untuk nggak panik. Kalau panik, waduh udah buyar semua. Iya. Kalau ngobrol biasa sebenarnya lo lancar-lancar aja. Nggak ada. Kalau ngerasa tertekan, Cing, kayak kan kalau ngobrol sama kan ngerasa ini Cing Abdel di atasku. Nganggapnya bukan setara lah. Kalau setara ngobrolnya enak tuh. Kalau nganggapnya yang diajak ngobrol setara ya. Lo nganggap gue apa kagak? Ya enggak secara karir, secara senior gitu. Membahasakannya dia masih berantakan emang. Membahasakannya masih begitu. Nah, makanya. Berkata berkata. Iya. Sebenarnya masalahku sama Upit tuh mirip, Cing. Nggak tahu kenapa, karena mungkin salah satunya lingkungan yang tempat kita berasal itu senioritasnya terlalu tinggi dan mengagung-agungkan orang yang secara karir, secara stand up-nya di atas kita itu seperti dewa banget. Oke. Seperti dewa banget. Contoh nih, Cing. Komik daerah kalau kedatangan komik Jakarta, walaupun dia bukan yang gede banget, tapi ada ini komik Jakarta, orang daerah pasti, Bang, pasti begitu langsung. Karena udah denger Jakarta di kepalanya tuh, komik nasional semua. Nah, saya juga begitu. Dulu begitu. Ternyata waktu di sini setelah dikasih tahu sama mas-mas, tidak semua orang tuh suka disungkan-sungkanin, bahkan risih malah. Oh iya juga ya. Terus ngobrol sama beberapa orang juga, tipikal orang Jakarta tuh sebenarnya mereka tuh pusing masing-masing, nggak terlalu memperdulikan kita.
Mereka punya masalah masing-masing. Jadi karena mindset itulah mindset Jakarta di kepala kami berdua ini gede-gede. Kalau sama orang yang di atas kita, sungkan. Jadi Kayak gitu, Pit. Masih ada kayak gitu-gitunya, Pit. Iya, sedikit, tapi belum ya nggak separah yang dulu sih, tapi masih ada lah dikit-dikit. Oh, ya itu bisa dienyahkan dengan banyak latihan, banyak ngobrol. Nggak usah. Kayaknya menurut gue komunitas stand up ya lebih sangat egaliter deh sebenarnya. Pada saat kita ngobrol gitu ya. Iya. Jarang juga yang memperlakukan anak barunya itu sedemikian nindas gitu. Kayaknya enggak deh. Mungkin Emang perasaannya kita aja. Iya. Enggak, tapi Upit memang pernah ditindas. Saya tahu. Makanya dia takut dia apa. Karena di sana emang pernah. Emang ini aja senior biasa. Jadiin mainan gitu. Untuk apa? Lucu-lucuan. Untuk senang lucu-lucuan aja? Lucu-lucuan. Oh. Karena kan kalau kita terus terang, Cing, Upit jadi objek komedi lucu banget. Iya. Buat kita-kita sih. Iya. Iya. Jadi, tapi itu lo berasa memang digituin tadinya? Iya, cuma Dan ada rasa nggak enak? kalau ngerasa nggak enak ke yang lain dipecandain gitu. Kayaknya kan udah terbiasa kali ya. Makin kesini ya udah ini aja. Jadi malah jadi ini aja, bahan bakarku buat nulis materi aja. Iya. Tapi kan ya kembali lagi tadi udah diomongin, akhirnya sulit kalau lo mengandalkan itu untuk membuat materi. Alhamdulillahnya tuh makin kesini cara nulis materiku udah tidak berdasarkan itu lagi Candaan kan. lagi ya. Dari kemarin aja ya nggak ada yang bahas fisik sama sekali. Betul. Nggak ada bercandaan orang-orang yang ada di situ. Mulai bergeser lah cara menulis ini ya. Menulis apa yang pernah lo Materinya, ceritain. Iya, ada perkembangan lah. Iya. Nah itu lo dapetin dari mana, Pit? Bisa kayak gitu? Kayaknya ngobrol sih. Aku termasuk ngobrol sama ini kadang nongkrong di Wanca, tempatnya si Tanca sama teman-temannya. Di Bekasi? Iya. Aku tipikal yang nongkrong di mana-mana, Cing. Oke. Ya meskipun aku nggak banyak bicara ya, aku keseringan ngedengerin mereka, tapi itu ngaruh banget di aku. Oh. Tapi yang dihampiri lo nggak masalah? Hah? Kehadiran lo? Kayak mereka sih masalah sih, jelas sih itu. Perisanya Upit ini, Cing, yang tidur di kosnya Fajar itu kan kos laki-laki ketat. Kalau perempuan pasti ditanya mau ngapain di situ berapa lama. Upit satu-satunya perempuan yang masuk situ nggak ditanya mau ngapain. Sama si bapak kosnya? Iya, kayak biarin aja nggak apa-apa. Nggak ditanya apa-apa. Ini pasti ngelawan. Ini diapa-apain juga pasti ngelawan gitu. Atau nggak bakal diapa-apain juga. Emang udah potongan preman ya. Iya. Tapi kayak perkembangan orang komik daerah yang datang ke Jakarta, memang kalau menurut gue setiap yang gue lihat datang ke sini, yang pertama adalah terlalu menganggap komik-komik Jakarta itu ada di level yang berbeda sama dia. Ya, Cing. Begitu PD-nya dinaikin, gue rasa ya bisa ningkatin komedinya juga. Ya, potensinya bisa lebih gede sebenarnya kalau dia mau pede. Iya. Ada beberapa orang yang gue undang ke sini terus besoknya datang kesempatan berikut datang lagi. Setahun kemudian gue lihat ada perubahannya. Lo termasuk yang paling cepat berubah kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue dari cara ngobrol gitu. Kalau Upit memang udah berani sedikit lah. Sedikit. Masih ada ininya. Masih ada kayak sungkan-sungkannya gitu. Padahal kita mungkin ya, kalau lo nganggap gue adalah seorang yang lebih duluan berkarir di komedi, senior, tua. Iya. Justru yang orang gue butuhkan adalah orang yang bisa bercanda lepas aja. Oh, justru itu POV dari gue ya. Adel, Iya. yang senior di dunia komedi. Iya. Seperti yang lo bilang, nggak semuanya orang senang gitu. Disungkanin. Akhirnya kita juga jadi nggak lepas juga. Mirroring jadi. Betul. Akhirnya jadi terpaksa karena kayak dia memperlakukan gue sebagai orang yang lebih tua, ya gue harus bersikap jadi orang tua gitu. Kalau iya. Padahal kalau lepas aja aman-aman aja sih, Pit. Jadi nggak usah terlalu sungkan juga sama orang, apalagi kita kerja di bidang yang sama ya. Di bidang yang sama. Cuman kebetulan gue duluan aja gitu. Tapi
ini Cing, nggak tahu ya. Aku tuh sampai sekarang masih ada itu, masih ada rasa sungkan untuk ngomong, untuk aku pengen tanya sesuatu tapi gimana ya, takut salah atau apa. Karena level ini asik sama nggak asik itu tipis menurutku. Asik sama so asik ya? So Ya, asik. Iya, asik iya. nggak asik ke bawah, so asiknya ke Ke atas. atas, iya. Itu tipis. Iya. Nah aku tuh masih ngeraba-ngeraba itu Cing. Kayaknya kalau orang diajak ngobrol, sekedar ngobrol, kayaknya akan ladenin deh. Kecuali lo sok ngelucu ya. Cuma ada, ya, itu Ngejok-ngejok. iya, Oh. ya, agak, ya, nggak usah kali gitu. Masih Ya, ada gitu-gitu aja gitu. Cuman kalau ngobrol mah biasa aja kali. Ya. Malah lebih enak ya sebagai ini. Jadi kita juga bisa lepas ngobrolnya. Bisa tektokan segala macam. Iya. Sama ini kemarin aku tuh kan pasti tanya-tanya, salah satunya minggu kemarin tuh aku ke Bang Ari sama Upit berdua. Oke. Iya, berdua. Berdua. Hanya untuk Bang Ari gimana sih caranya untuk ngobrol enak itu gimana, terus biar ceritanya lancar. Kata Ari apa? Kata Bang Ari, caranya sering-sering ngobrol. Mirip Cing Abdel. Iya. Cuman PR-nya itu tadi. Kalau kalian masih sungkanan ya akan tetap gini-gini aja, nggak akan kemana-mana. Ya benar sih. Iya. Bang Ari juga nyontohin kan dia caranya bergaulnya kayak gimana, termasuk sama Ko Ernest ya udah biasa aja gitu, nggak ada yang ini. Iya. Kecuali saat kerja yang memang ada hierarkinya. Iya. Nah, itu ya memang harus dicocokin. Cuman kalau udah bergaul, kayaknya kita juga kepengennya bergaul sama orang yang ngelepas aja gitu ya. Cuman jangan terlalu lepas sih. Iya. Cuman jangan terlalu lepas. Iya, cuma Jangan terlalu lepas itu. Kelepasan ya, oh. Bahaya itu. Iya. terlalu lepas. Karena ada beberapa orang yang udah berani bercanda, itu menurut gua adalah sebuah peningkatan. Buat Pak komik yang sudah berani bercanda sama seniornya, tapi pada batas-batas tertentu itu udah menunjukkan kepedeannya gitu. Jadi enak juga gue bercandain. Wahyu ya dulu ketemu gue. Tadi ketemu udah kayak seumuran, malah songong lagu-lagunya. Cing Wawi mah udah Berarti fase ini fase yang beberapa orang pernah lalui, Cing. bakalan dilewatin. Iya, jadi satu saat bakal asik. Tapi kan ya ada orang yang cepet melaluinya, ada yang lama gitu. Oh, oke. Jadi nggak usah terlalu lo yang bilang mendewa-dewakan komik Jakarta, kan lu udah tahu kehidupannya sebenarnya gimana. Udah tinggal sebulan di sini juga udah tahu nih. Nama yang lo denger yang bikin lo getar saat lo ada di Malang, giliran ketemu di sini sama kayak Iya lagi, Cing. Iya. kayak gue juga sama gitu ya. Iya, itu benar itu. Benar itu. Jadi oh ternyata begini ya. Iya. Jadi Seru. kayak inferiornya dikurangin aja lah gitu. Ya udah deh, Cing. 2 bulan lagi kesini lagi ya, Cing. Saya udah cair banget ini. Anjir. Nah ini so asik nih. Tuh, Pit, dengerin Pit. Salah ya. Benar itu. Bercandanya Agak kelepasan. aman tapi itu maksudnya ya ada pede-pede aja, Pit. Iya. Ngomong udah tatap mukanya aja, Pit. Ngomong nggak usah malu-malu gitu. Seperti yang Dewa nggak bilang, kita tuh mirroring pasti. Tergantung. Kalau lo sungkanan, kita juga agak-agak gimana ya gitu. Jadi jaga-jaga jarak juga gitu. Gitu, Pit. Siap, Cing. Iya. Dirimu berapa lama untuk melewati fase ini, Pit? Ini kan masih ada ya dikit-dikit ya? Iya. Iya. Tapi kan secara aku sendiri ngelihat dirimu Iya. daripada di Malang sama di sini setahun. Di Malang katakan 5 tahunmu di Malang sama setahunmu di sini beda. Bagusan? Bagusan setahun di sini jauh. Oke, berarti ada progres ya. Jauh ya, progresnya kelihatan banget. Eh, Karena mungkin nggak tahu ya, ini juga mungkin Cing. Di sana waktu di Malang, Upi tuh jarang ada kesempatan ngobrol. nggak dikasih. Iya, Ngomong dikit ditindas, ngomong dikit ditindas ya. gitu. Iya. Kasihan dia. Kayaknya itu Karena juga dikasih kesempatan ngomong. ngaruh kayaknya, Itu Cing. ngaruh juga ya. Kayaknya pasca Suci aku nggak tahu ya. Ada beberapa komik yang ngerasa dia ngomongnya juga kayaknya ada sungkan-sungkan yang nggak mungkin
ngeinterupsi kan, Iya. ngedengerin aku ngobrol, ngedengerin aku ngomong, itu ada banget. Kayaknya itu juga ngaruh sih di aku kayaknya. Ya mungkin itu yang diceritain Dewa nggak ya? Kalau di Malang kayak nggak punya kesempatan ngomong, di sini kesempatan ngomongnya lebih ada. Lebih ada. Dan lebih banyak orang yang mau dengar. Iya. Apalagi Upit Suci. Nah, Kayak aku rasanya tuh berkat itu ya. Aku ngerasanya Karena lolos di Suci, iya kayak ada jadi lo hierarkinya punya- itu loh. ada titel sucinya itu jadi dan- pengaruh. Kayaknya ya, aku ngerasanya gitu. Iya sih, pastilah. Orang jadi dengerin, kan orang banyak yang pengen masuk Suci tapi nggak bisa ya. Jadi Upit Suci itu udah bisa, harusnya udah bikin lo pede. Harusnya ya. Iya. Tapi kan menurut Dewangga 5 tahun di Malang sama setahun di sini udah perubahannya pesat ya. perubahannya pesat. Perubahannya Iya, pesat secara stand up-nya. Terutama di stand up. Emang kalau dulu bagaimana? Wah, Cing, materi pre-show itu materi 5 tahun di Malang, Cing. Cuma itu doang. Masuk Suci, nggak ada materi lagi. Open mic juga itu lagi yang dibawain gitu. Itu lagi. Makanya kan kemarin pas awal ini, yang di pre-show itu yang baru tuh cuma separuhnya kan. Yang lain lama kan. Dan itu makanya aku sempet ragu buat ikut audisi ya kan. Yang aku kayaknya bisa nggak ya kayak gini. Takutnya aku di Suci pendek. Karena nggak pingin mengulang hal yang sama kayak di Suca kan. Oke. Oh ya itu. Aku sempet ngobrol tuh, aku pinginnya di Suci 12 deh kayaknya. Soalnya pinginnya nabung, pinginnya agak panjang nih gitu. Karena itu kan aku juga baru mulai lagi buat stand up kan, setelah vakum lumayan lama. Kan? Nah itu agak ngeberesin itunya, rasa takutnya itu. Cuma sama mas-mas di sana udah ikut aja, nanti dibantuin kalau emang masuk. Lah kok lolos terus ini ya. Dibantuin nggak tapi? Dibantuin. Kan bikin screening lo ini ya. Ya, yang screening aku. Nah, cuman sakitnya ini, Cing. Ini yang bikin screening aku. Setlist tuh Pit yang pertama bawain ini, tak lolos awakmu Pit. Aku bilang begitu, bahasa Jawa. Lolos kamu Pit. Oke. Das lolos. Lolos seneng, alhamdulillah. Upit lolos, Wajar Bukti lolos kebetulan. Upit lolos. Bikin grup lah. Satu grup ada Upit sama kumpul-kumpulnya stand up Malang, Cing. Orang-orang stand up Malang. Aku di-kick dari grup itu. Karena Nggak tahu. Ya. yang nge-kick Ditanya dia. Upit. Ya ini aja, Cing, kan dia awalnya nggak ada. Emang dari awal nggak ada mulai dari awal, dimasukin dulu. Setelah ini baru Dimasukin. tidak cukup berguna aja, tidak cukup berguna, Cing. Saat itu. Saat itu. Terus lo kick. Iya. Lo yang nge-kick. Atas persetujuan yang lain. Kan ada di situ kan nggak cuma aku doang, ada yang lain. Lo nanya nggak juga. kenapa di-kick gitu sama yang lain? Sebenarnya, Cing, aku ngerti kok aku di-kick karena pertemuan pertama aku nggak ikut karena aku kerja. Ada kerjaan. Terus nggak tahu setelah itu obrolan apa yang terjadi. Besoknya aku lihat Anda dikeluarkan dari grup ini. Bayangin deh. Padahal lo udah nganter-nganterin dia. Udah dari dulu. Iya, Nganterin open bener-bener. mic yang ngajak MC. Siapa sih satu-satunya komik stand up Malang yang mau ngajak dirimu MC dah? Ya elah, saya kan nggak lihat tampang doang ini ya. Tampak dong. Tapi itu dinamika ya. Dinamikanya, Cing. Sejarah zaman-zaman dulu. Tapi mudah-mudahan di Jakarta lo berdua bisa bertahan. Amin. Cing, amin. Ini Bisa doa kita berdua sih. berkembang. Ya, bisa berkembang. Progresnya sudah sesuai yang diharapkan. Upit juga ternyata progresnya bagus. Bukan cuma lo doang yang ngerasa, Dewangga juga ngerasa. Kan bisa bikin tambah pede. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita udah bertumbuh. Karena menurut kita biasa-biasa aja. Tapi menurut orang lain, kita bertumbuh, Pit. Termasuk Upit. Amin. Lihat 2 kali terakhir stand up, jauh berbeda dari stand up yang Upit yang gue ingat. Oke. Gitu, udah oke lah, Pit. Terusin ngojeknya ya. Ngojek terus Itu tetap ini. Mau dikasih nggak sama style lo? Mau lah. Enggak, tapi udah dihubungin belum, mau dikasih apa enggak? Belum lagi, ya Allah ngarepin ini saya. Iya. Tolong. Katanya udah DM-an tuh. Oh, DM ininya. Ketemu pas di show itu. Yang DM. Dia bilang gini, aku yang ini, yang ngebalesin DM-mu. Gitu doang, nggak ada lanjutannya.
Ya ajakin ngobrol lah Kak Lipit harusnya. Ya aku ngajakin ngobrol lah, dia lagi ngobrol Si sama Astranya yang nih Astra, akun Astra DM ke lo. Iya, ada jawabin DM. Oh, Sempet kan aku ini mention ini Astra. Oke. Nah itu dibalesin sama masnya. oh, ya mudah-mudahan lah. Cuma bilang gini semoga rezeki gitu doang. Nah itu. Itu tanda tuh. Semoga rezeki. Iya, Dah kasih aku Pit kalau dapat. iya, Kan nggak ada motor di sini. iya. Gue katanya gue juga semoga rezeki sih gue. Juga berharap juga jadi. Cing kalau Udah bikin lagu, bikin ini masa nggak dikasih. kalau Gila, sampean gua. 99% dapet kayaknya. Tapi Harusnya kalau ya. belum ada di depan mah, gue belum percaya. Gue dibikinin lagu kalau dikasih tuh. Gue sama anak gue udah bikin. Ya udah bikin. Iya. Dapet Cing itu Cing. Kalau sampean ya. Menurut lo dapat? Dapat. Menurutku dapet sampean. Menurut lo dapat gak? Dapat. Nanti kalau Cing dapat saya bakalan kesini. Ya. Mau ngapain? Ya nengokin motor baru ini ya. Betul, boleh. Masa dia datang Jadi liatin beban. style lo diturunin. Iya, jadi bikin orang kasihan jadinya. Iya. Biar ketemu sama Mas Astra itu Ya ya. iya. Iya. Ya mudah-mudahan lah dikasih. Tapi kalau kira-kira Cing Abdel dapat Ya. nih, Cing Abdel dapat. Dan dirimu beneran kesini. Ah, Apa yang ingin kamu omongkan ke Mas Astra itu? Mas, ini saya bisa ngasih barter yang bagus ini. Berapa kali reels? Waduh, lebih dari 20, ayo 100, ayo udah. Oh, 100 ya. 100 sehari. 100 reels. Itu 3 bulan palingan cuman. Itu kan 3 bulan lebih lah. 3 Kalau bulan, sehari ya. mah. Sehari, iya tuh. 100 reels setiap hari. 100 reels tapi 100 Bisa, reels. ayo. 100 reels lama lagi. 100 Iya. Setiap hari akan Lihat ini motor saya ini berangkat udah pasti kepake kerja tiap hari itu. Oh, wah. Udah dapat pahala itu pasti ya. Jatuhnya bukan lagi ini. Iya. Pahala itu. Jariah itu. Jariah, Pahala jariah. Ya itu Asra dengerin. Donatur bang ini. Oke Upit, Dewang, terima kasih. Terima kasih Cing Sudah Abdel. hadir di sini, mudah-mudahan sehat-sehat terus. Amin. Apa yang Amin. dipengenin segera terwujud mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Cing Abdel. Sama-sama. Terima kasih, Cing Abdel. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.